Kalian tahu nggak, di zaman dulu, tepatnya antara tahun 1400-an sampai tahun 1700-an, di negara-negara Eropa itu pernah terjadi perburuan penyihir besar-besaran yang konon korbannya itu mencapai 50.000 orang. Orang-orang yang dituduh penyihir ini tuh dieksekusi dengan berbagai cara. Ada yang digantung, dipenggal, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup di depan banyak orang. Dan cara menentukan kalau orang ini adalah penyihir, itu di zaman dulu aneh-aneh banget. Ada yang dituduh penyihir cuman karena punya tai lalat, ada yang dituduh cuman karena dia punya kutil, bahkan ada yang dituduh cuman karena dia ngambang di sungai waktu diceburin. Agak aneh kan? Nah, makanya di video kali ini kita bakalan bahas semua hal yang berhubungan sama peristiwa perburuan penyihir ini. Mulai dari perburuan penyihir di Inggris, di Eropa lain, sampai ke peristiwa pengadilan penyihir terkenal di Salem Witch Trials. Di tahun 1589, Raja James yang ke-6 dari Skotlandia nikah sama Putri Anne dari Denmark. Waktu itu Putri Anne masih ada di Denmark, sedangkan si Raja James yang ke-6 tentu aja berada di Skotlandia. Walaupun mereka nggak ketemu, tapi pernikahan tetap dilakuin. Pernikahan ini disebut sebagai pernikahan proksi, yaitu pernikahan yang dimana salah satu calon pengantin nggak perlu hadir dan bisa diwakilin. Karena statusnya udah jadi istri dari Raja James yang ke-6, Putri Anne kemudian pengen nemuin suaminya di Skotlandia. Tapi setiap kali kapal Anne mau berangkat ke Skotlandia, tiba-tiba badai besar muncul di lautan dan maksa rombongan Putri Anne buat balik lagi ke Denmark. Hal ini terus terjadi sebanyak 3 kali. Jadi akhirnya Putri Anne mutusin, udahlah gue gak usah berangkat aja. Nah, Raja James yang ke-6 kemudian dikasih tahu kalau Putri Anne gak jadi berangkat ke Skotlandia gara-gara tiap kali rombongannya berangkat, badai besar itu selalu aja muncul dan menghantam kapal rombongan itu. Mendengar hal itu, Raja James kemudian mutusin kalau mending dia aja yang berangkat ke Denmark buat jemput Putri Anne. Dia pengen nunjukin kalau dia ini adalah seorang raja yang gentleman. Kenapa nggak dari awal ya? Singkat cerita, Raja James akhirnya berangkat dengan kapal kemudian sampai di Norwegia. Kok malah Norwegia? Soalnya saat terakhir kali Putri Anne berangkat, kapalnya itu dihantam badai dan terdampar di Norwegia. Raja James kemudian nikah nih secara resmi sama Putri Anne di Norwegia. Setelah itu mereka berdua balik ke Scotland. Di tengah perjalanan, lagi-lagi kapal yang ditumpangi Raja James dan Putri Anne dihantam badai besar di sekitar wilayah Laut Utara, yaitu laut yang misahin antara Norwegia dan Pulau Britania Raya. Badai itu hampir bikin Raja James meninggal dan juga satu kapal yang ikut rombongan itu dinyatakan hilang. Setelah ngalamin kejadian itu, Raja James kemudian menduga kalau badai ini pasti ada hubungannya sama penyihir. Raja James duga kalau rombongan kapalnya ini udah dikirimin kutukan sehingga kapalnya sering terkena badai. Buat kalian belum tahu, jadi Raja James yang ke-6 ini benci banget sama yang namanya sihir atau penyihir. Soalnya menurut rumor yang beredar, ibu dari Raja James yang ke-6 yaitu Ratu Mary yang pertama dari Skotlandia meninggal gara-gara ada campur tangan sihir. Ratu Mary sendiri meninggal dengan cara dipenggal setelah ketahuan kalau dia ini terlibat dalam rencana pembunuhan Ratu Elizabeth yang pertama dari Inggris, yang merupakan sepupunya sendiri. Nah, konon sebelum Ratu Mary dieksekusi, Ratu Mary sempat punya penglihatan tentang adanya kepala manusia yang penuh darah terbang ke sana kemari. Penglihatan inilah yang kemudian dianggap pertanda kalau nggak lama lagi dia bakalan dieksekusi. Tapi ini cuma rumor sih ya. Makanya setelah kapal Raja James yang ke-6 sampai ke Skotlandia, dia perintahin supaya semua penyihir yang ada di Skotlandia ditahan. Setelah perintah itu dikeluarin, ada sekitar 70 orang kemudian ditangkap karena dianggap sebagai penyihir. Sebagian besar dari mereka terpaksa ngaku sebagai penyihir karena mereka disiksa. Dan akhirnya mereka semua dihukum. Nah, ini cuma salah satu contoh kasus di mana keberadaan penyihir tuh emang dipercaya ada dan eksis dalam masyarakat di sana. Bahkan Raja James yang ke-6 dari Skotlandia itu sempat melakukan penelitian tentang sihir, dan hasil penelitiannya itu kemudian dia tulis dalam buku yang berjudul Demonologi. Demonologi, ilmu tentang iblis atau demons, adalah buku yang ditulis sama Raja James yang ke-6 di tahun 1597 yang isinya itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyihir.
Lewat buku itu, Raja James pengen orang-orang di sana tahu kalau penyihir adalah orang yang jahat karena mereka dianggap kaki tangan iblis. Jadi profesi penyihir itu kemudian dianggap sebagai pengkhianatan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang ngaku sebagai penyihir itu dibenarkan untuk bisa dieksekusi. Kebencian Raja James pada penyihir gak cuma sampai di situ aja. Abis dia naik tahta jadi Raja Inggris ganti Ratu Elizabeth yang pertama di tahun 1603, setahun kemudian dia ngeluarin peraturan undang-undang kerajaan yang isinya itu menghukum semua pelaku yang pakai ilmu sihir. FYI, masyarakat Inggris zaman dulu itu mengenal ada dua macam penyihir. Tipe penyihir pertama, kita sebut saja sebagai penyihir jahat. Yang dimaksud penyihir jahat adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan sihir untuk mencelakai atau menyakiti orang lain. Tipe penyihir kedua, kita sebut saja penyihir yang baik. Penyihir yang baik ini adalah orang-orang yang pakai ilmu tertentu buat tujuan pengobatan atau membantu orang lain. Sebenarnya yang tipe penyihir baik ini gak disebut sebagai penyihir. Mereka disebut sebagai wise men or women atau orang bijak. Nah, para orang bijak biasanya membantu orang-orang dengan ilmu pengobatan yang mereka kuasai. Jadi kalau misalnya kalian lagi sakit demam atau sakit hati, kalian bisa datengin orang bijak supaya dibuatin obat. Selain ngobatin orang, orang bijak juga bisa membantu dalam hal lain, kayak membantu proses melahirkan dan lain-lain. Mungkin kalau di Indonesia mirip sama dukun, kayak dukun beranak. Makanya orang bijak ini sangat dihormati di masyarakat Inggris pada waktu itu. Tapi gara-gara banyaknya rumor tentang penyihir jahat yang tersebar di masyarakat, akhirnya orang bijak ikut-ikutan dipersekusi sama masyarakat. Nah, sebelum Raja James ngeluarin undang-undang penyihir, The Witchcraft Act kedua di tahun 1604, sebenarnya hukum yang ngatur soal penyihir itu udah ada lama di Inggris. Sebelumnya Raja Henry yang ke-8 yang jadi Raja Inggris tahun 1509 sampai 1547 pernah ngeluarin juga peraturan soal penyihir tahun 1541. Kalau peraturan di zaman Raja Henry ke-8, penyihir itu dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan pelakunya bisa dihukum mati. Terus harta bendanya itu bisa disita. Terus aturan itu kemudian diperbarui sama Ratu Elizabeth yang pertama di tahun 1562. Nah, di masa Ratu Elizabeth yang pertama dari Inggris, penyihir bakalan dijatuhin hukuman mati ketika mereka melukai orang lain. Tapi kalau cuman pelanggaran ringan, orang yang dituduh sebagai penyihir cuma dipenjara selama setahun. Selama Ratu Elizabeth yang pertama berkuasa, ada banyak banget orang yang diduga sebagai penyihir yang dieksekusi. Peraturan ini kemudian berubah ketika Raja James yang ke-6 naik tahta jadi Raja Inggris tahun 1604. Yang dimana aturan tersebut bilang kalau semua aktivitas yang melibatkan sihir atau ramuan itu bakalan dihukum mati. Jadi di aturan ini tuh pemerintah gak peduli apakah kamu penyihir baik atau kamu penyihir jahat. Pokoknya kamu bakalan dihukum mati kalau kedapatan menggunakan atau mempraktikkan ilmu-ilmu yang dianggap ilmu sihir. Dengan adanya aturan-aturan itu, orang-orang di Britania Raya kemudian mulai agak sensitif sama hal-hal yang berbau penyihir. Dan mereka mulai perburuan terhadap orang-orang yang diduga sebagai penyihir. Nah, dari sini ada banyak banget kasus pengadilan penyihir atau witch trials yang kemudian terjadi di Inggris. Pengadilan penyihir itu adalah sebuah kasus di mana orang-orang yang diduga sebagai penyihir ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan. Di pengadilan inilah ditentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Salah satu kasus pengadilan penyihir yang terkenal di Inggris adalah kasus pengadilan penyihir Pendle, The Pendle Witches Trials, dan pengadilan penyihir yang dipimpin sama Matthew Hopkins. Pengadilan penyihir Pendle terjadi tahun 1612 di kota Lancaster, Inggris. Yang menarik dari kasus pengadilan penyihir Pendle itu cara mereka nentuin gimana seseorang bisa dianggap penyihir. Jadi, dalam kasus ini ada seorang keluarga dituduh sebagai penyihir. Salah satu bukti kalau mereka penyihir adalah berdasarkan kesaksian seorang anak kecil yang berumur 9 tahun. Si anak 9 tahun yang bernama Janet Device nuduh kalau ibunya dan saudaranya adalah seorang penyihir. Setelah ibunya tahu, anaknya sendiri nuduh dia sebagai penyihir, ibunya kemudian sumpah-sumpahin dan ngutuk Janet di pengadilan. Tapi untungnya Janet gak disumpahin jadi batu kayak kisah Malin Kundang. Entah apa alasan nih anak yang ngelakuin hal itu, tapi gara-gara pengakuannya itu, ibunya dan saudaranya dinyatakan bersalah dan dihukum gantung. Sebenarnya pada waktu itu kesaksian anak-anak nggak bisa dianggap sebagai bukti kuat dalam kasus persidangan. Tapi semenjak peraturan undang-undang penyihir dari Raja James yang pertama diberlakukan, segala bentuk kesaksian diterima walaupun saksinya anak-anak. Dan ini tentu aja bisa bahaya.
Selain Pendle Witch Trials tadi, ada satu kasus pengadilan penyihir yang terkenal di Inggris adalah kasus perburuan penyihir oleh Matthew Hopkins yang terjadi antara tahun 1644 dan 1646. Perlu kalian ketahui kalau di periode itu tahun 1642 sampai 1646 di Inggris lagi terjadi perang saudara. Jadi situasi di sana lagi agak kacau. Di tengah kekacauan itu, masyarakat makin takut tuh sama yang namanya penyihir. Situasi ini dimanfaatin sama seorang pengacara Puritan yang bernama Matthew Hopkins. Puritan ini tuh semacam kelompok Kristen Protestan yang ada di Inggris pada abad ke-16 dan 17 yang menentang kekuasaan otoritas gereja Inggris yang waktu itu didominasi oleh ajaran-ajaran Katolik. Ini tolong koreksi kalau salah ya. Nah, si Matthew ini bilang ke orang-orang pada waktu itu kalau dia benci banget sama yang namanya penyihir. Soalnya dia nganggap penyihir adalah kaki tangan iblis yang harus disingkirkan. Makanya, sejak tahun 1644, Matthew Hopkins mulai perjalanannya buat nyari dan mengeksekusi penyihir-penyihir yang ada di Britania Raya. Bahkan dia sampai memproklamirkan dirinya sebagai Jenderal Pencari Penyihir, Witchfinder General. Kayaknya Matthew Hopkins ini satu-satunya orang di dunia yang punya gelar itu. Nah, dia dan kelompoknya kemudian keliling ke desa-desa di pelosok Inggris buat nyari dan menghukum orang-orang yang diduga sebagai penyihir. Selain nyari penyihir, sebenarnya dia juga lagi nyari duit nih. Dia dapat bayaran yang mahal dari pemerintah kota setempat buat membersihkan kota mereka dari penyihir. Dan bayarannya itu lebih tinggi, bahkan sampai 10 kali lipat daripada penghasilan rata-rata masyarakat Inggris pada waktu itu. Cara-cara yang dipakai Hopkins buat nentuin apakah seseorang ini dianggap penyihir atau enggak itu kontroversial banget. Hopkins percaya kalau seorang penyihir itu biasanya punya cap atau tanda dari iblis yang ada di tubuhnya. Menurutnya tanda iblis ini bisa berupa kutil, tai lalat, tanda lahir, atau bekas gigitan kutu. Dan buat bedain antara tai lalat biasa dengan tai lalat cap iblis, wede, kayak cap kali ah. Hopkins bakalan menusuk tai lalat itu dengan jarum. Kalau si terduga merasa kesakitan, maka dia bukan penyihir. Tapi kalau si terduga nggak ngerasa sakit, maka Hopkins berkesimpulan kalau orang ini adalah penyihir. Matthew Hopkins biasanya menargetkan wanita-wanita tua dan janda karena stereotip penyihir di Inggris waktu itu ya rata-rata wanita. Padahal banyak juga penyihir pria yang dieksekusi di Eropa pada waktu itu. Nah, nggak jarang wanita-wanita ini ditelanjangin di depan umum buat nyari cap iblis di tubuh mereka. Sebenarnya cap iblis doang tuh nggak cukup buat menghukum mati para terduga penyihir ini. Mereka tuh harus punya bukti kuat kalau si terduga ini adalah penyihir. Dan salah satu bukti kuat yang dimaksud adalah pengakuan mereka. Untuk bikin wanita-wanita ini mengakui perbuatannya sebagai penyihir, mereka biasanya disiksa dengan berbagai macam cara. Ada yang jarinya dikat, disuruh berdiri berhari-hari tanpa dibiarin tidur, bahkan ada yang sampai diceburin di sungai dengan kaki dan tangan yang diikat. Kalau si orang yang diceburin di sungai ini ngambang, artinya mereka adalah penyihir. Kalau tenggelam, artinya mereka bukan penyihir. Agak aneh sih, tapi kalau tesnya macam begitu ya, berarti sama aja. Ujung-ujungnya wanita ini cuma punya dua pilihan, yaitu mati tenggelam atau mati karena digantung. Kalau kalian kira-kira jadi mereka mending pilih yang mana? Nah, selama periode tahun 1644 dan 1646, Matthew Hopkins dikabarkan sudah mengeksekusi kurang lebih 300 wanita yang diduga sebagai penyihir. Dan hal itu nambah panjang daftar korban yang dieksekusi dalam peristiwa perburuan penyihir pada abad ke-15 sampai ke-17 di Inggris. Orang yang dieksekusi di Britania Raya tuh ada banyak banget. Di Skotlandia ada sekitar 4.000 orang yang dieksekusi dengan cara dibakar. Di Inggris ada sekitar 1.000 orang yang digantung, dan di Wales cuma ada sekitar 5 orang yang dieksekusi. Kita nggak tahu kenapa yang dieksekusi di Wales itu cuma 5 orang. Tapi dari beberapa artikel disebutin kalau alasan kenapa itu bisa terjadi adalah karena orang-orang di sana punya semacam tradisi yang menghormati wanita-wanita bijak. Yang dimana wanita bijak ini biasanya bantu orang-orang dengan pengetahuan sihir mereka. So, daripada dieksekusi, mendingan dimanfaatin. Tapi kita masih nggak tahu pasti sih. Coba kalau misalnya ada orang Wales yang nonton ini bisa komen di bawah. Eksekusi terhadap orang-orang yang diduga sebagai penyihir itu nggak cuma terjadi di Britania Raya. Di belahan Eropa yang lain kayak di Prancis, Jerman, Italia itu juga banyak ngelakuin perburuan penyihir. Kita nggak tahu sejak kapan perburuan penyihir ini jadi populer di daratan Eropa. Tapi dalam buku Witch Hunts in Europe and America, an encyclopedia yang ditulis oleh William E. Burns, di situ ditulis kalau pemerintah Prancis pernah jatuhin hukuman kepada orang-orang yang diduga menyembah iblis atas serangan mereka kepada ksatria Templar tahun 1307 sampai 1308.
Lalu perburuan penyihir pertama di Eropa yang tercatat itu dimulai dari kota Valais, Swiss tahun 1428. Peristiwa witch hunting ini terjadi selama 8 tahun dan mengakibatkan kurang lebih 367 orang dihukum mati karena diduga sebagai penyihir. Cara nentuin mereka ini penyihir atau enggak di zaman itu adalah dengan cara bertanya ke tetangga sekitar rumah si pelaku. Kalau 3 orang tetangganya udah menyatakan dia penyihir, maka orang ini bakalan dieksekusi. Rata-rata orang yang dieksekusi dalam peristiwa perburuan penyihir di Swiss itu budak laki-laki. Sebagian besar dari mereka dieksekusi dengan cara dibakar, sebagiannya lagi dieksekusi dengan cara dipenggal. Nah, akhirnya perburuan penyihir di Swiss kemudian nyebar ke kota-kota lain. Perburuan penyihir di Eropa sendiri makin populer setelah seorang pendeta Katolik di Jerman yang bernama Heinrich Kramer nerbitin sebuah buku berjudul Malleus Maleficarum tahun 1486. Malleus Maleficarum atau yang dalam bahasa Latin artinya palu penyihir, itu buku yang isinya ngebahas soal berbagai macam hal-hal terkait sihir dan penyihir. Mulai dari penjelasan tentang apa itu sihir, tanda-tanda kalau seseorang adalah penyihir, metode-metode siksaan yang bisa dipakai ke penyihir, dan juga dijelasin gimana caranya menangkap seorang penyihir. Di sini juga dijelasin kalau perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang menentang Tuhan, sehingga perbuatan sihir sangat dilarang oleh otoritas gereja, baik kalangan Katolik maupun di Protestan. Buku Malleus Maleficarum ini populer, dijadiin standar bagi orang-orang yang pengen mengeksekusi penyihir. Setelah buku ini muncul, perburuan atau persekusi terhadap orang-orang yang diduga penyihir meningkat di Eropa, khususnya negara-negara kayak Jerman, Italia, Swiss, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Skotlandia. Selain Inggris dan Skotlandia, salah satu peristiwa perburuan penyihir paling besar juga terjadi di Jerman, tepatnya di kota Bamberg, yang terjadi tahun 1626 sampai 1631. Di sana ada lebih dari 1.000 orang terduga penyihir yang dieksekusi, 900 diantaranya dengan cara dibakar di tiang, sisanya dipenggal terlebih dahulu. Peristiwa perburuan penyihir di Bamberg itu agak sedikit beda dari perburuan penyihir di wilayah yang lain. Bedanya di Bamberg, orang-orang di sana mengeksekusi penyihir tanpa dibeda-bedain. Maksudnya nggak peduli umurnya masih kecil atau udah tua, nggak peduli dari suku dan ras apa, wanita atau pria, kaya atau miskin, pokoknya kalau orang itu udah dianggap sebagai penyihir, orang itu bakalan dieksekusi. Entah apakah hal ini adalah sesuatu yang positif atau negatif, intinya kayak gitu. Kalau ngomongin soal perburuan penyihir atau witch hunt, salah satu kasus pengadilan penyihir yang terkenal di dunia itu terjadi di Salem, Massachusetts, Amerika tahun 1692. Kasus ini terkenal banget dan udah banyak dijadiin film dan juga udah sering banget dibahas sama YouTuber lain. Gak tau kenapa kasus pengadilan penyihir di Salem itu terkenal banget, padahal jumlah korbannya tuh gak sebanyak di negara lain yang juga melakukan perburuan penyihir. Sewaktu pengadilan penyihir Salem ini terjadi, ada sekitar 150 orang yang ditahan karena dituduh sebagai penyihir. 26 orang dijatuhi hukuman, dan ada 14 wanita dan 5 orang pria yang dieksekusi mati oleh pemerintah setempat. Kasus di Salem ini bermula ketika masyarakat di sana terserang penyakit misterius. Disebut misterius karena saat itu dokter yang ada di sana nggak tahu apa-apa soal penyakit ini. Waktu itu Salem dihuni sama koloni Inggris yang didominasi oleh kaum Puritan. Kayak yang tadi udah dijelasin ya, ratusan orang sebelum itu, orang-orang di Inggris dan negara Eropa lain udah mengenal adanya histeria berlebihan soal penyihir. Nah, kaum Puritan di Salem masih megang kepercayaan bahwa hal-hal jahat yang misterius dan gak bisa dijelasin kayak penyakit misterius tadi mungkin aja ada hubungannya sama perbuatan penyihir. Akhirnya, orang-orang Salem kemudian melakukan hal-hal yang biasa mereka lakuin di Inggris, yaitu melakukan pengadilan penyihir. Pada waktu itu ada 3 wanita yang kemudian dituduh sebagai penyihir dan dianggap jadi penyebab adanya penyakit misterius ini. Mereka adalah Tituba, seorang budak kulit hitam, Sarah Good, seorang wanita miskin dan kurang populer di masyarakat, dan Sarah Osborne, wanita yang dianggap kurang baik dan jarang ke gereja. Wanita-wanita ini dituduh atau lebih tepatnya dijadiin kambing hitam sama masyarakat di sana. Dari ketiga wanita ini, rumor tentang penyihir kemudian berkembang jadi lebih besar dan makin banyak orang yang ditahan atas tuduhan sebagai penyihir. Dan dari sinilah perburuan penyihir terjadi. Banyak orang yang kemudian ditahan, dieksekusi karena dituduh sebagai penyihir. Selain di Salem, ketakutan akan penyihir juga tersebar di wilayah lain di Amerika pada waktu itu. Misalnya di Windsor, Connecticut, yang waktu itu ada sekitar 46 orang dituduh sebagai penyihir dan 11 orang dieksekusi. Peristiwa perburuan penyihir atau pengadilan penyihir itu sebenarnya masih terjadi di Eropa dan Amerika ratusan tahun setelah kejadian di Salem itu. Pengadilan penyihir terakhir di Eropa itu terjadi di Polandia tahun 1775.
Peristiwa ini dikenal dengan nama Daruchow Witch Trial atau pengadilan penyihir Daruchow. Waktu itu ada 14 orang wanita yang ditahan atas tuduhan penggunaan ilmu sihir buat nyakitin seorang istri dari pejabat lokal di wilayah itu. 3 dari 14 orang ini meninggal setelah disiksa dan sisanya kemudian dibakar hidup-hidup. Gara-gara peristiwa ini, pemerintah Polandia ngeluarin undang-undang yang ngelarang semua bentuk penyiksaan dan pelaksanaan pengadilan penyihir. Ini kemudian jadi awal dari berakhirnya kasus-kasus perburuan penyihir setelah ribuan tahun sudah terjadi di Eropa dan Amerika. Perburuan penyihir dan hal-hal supranatural kemudian mulai ditinggalin orang Eropa pada akhir abad ke-18. Dan walaupun orang-orang Eropa dan Amerika nggak lagi ngelakuin perburuan penyihir atau pengadilan penyihir, tapi di belahan bumi yang lain hal-hal kayak gini tuh masih terjadi loh. Entah kalian percaya atau enggak. Aku serahin lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan itulah tadi sejarah singkat perburuan penyihir dan pengadilan penyihir yang pernah terjadi di Eropa dan Amerika selama ribuan tahun. Gimana nih menurut kalian? By the way, perburuan penyihir juga pernah terjadi di kota Banyuwangi tahun 1998. Ada yang pernah dengar kisahnya nggak? Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye. Salah satu kasus mana? Makanya sejak tahun 1644 Matthew Hoff bahkan dia sampai mengkropamlirkan selain Inggris dan Scotland ya. Aku balikin ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan itulah tadi sejarah singkat perburuan penyihir yang